Langit kelabu menurunkan hujan gerimis saat Damar tiba di gerbang besar rumah keluarga Wiratmaja. Angin mendesir pelan, membawa serta bau tanah basah dan dupa yang menyengat dari arah pendopo. Gerbang besi tua itu sudah berkarat, namun tetap berdiri kokoh, seolah menantang siapapun yang hendak masuk. Rumah itu besar, terlalu besar untuk dihuni dua orang tua rentah. Arsitekturnya bergaya kolonial kuno. Dinding batu hitam pekat, atap tinggi menjulang, dan jendela-jendela berbingkai kayu jati yang tertutup rapat. Di halaman depan, patung-patung batu berlumut berdiri berjejer, menghadap ke jalan seperti penjaga yang bernyawa. Ada yang menyerupai manusia, tapi dengan wajah yang terlalu panjang, mata terlalu dalam, dan senyum yang tidak manusiawi. Damar menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasat yang menghujam sejak menginjak tanah halaman. Ada yang aneh, ada yang mengintai. Pintu depan terbuka dengan bunyi denyit panjang. "Pulang juga, Le?" Suara itu terdengar tenang, namun kosong, seperti gema dari sumur tua. Nyi Wiratmaja berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya hitam dan selendang warna darah. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih dan nyaris tak berkerut. Matanya menatap tajam, dalam dan tak bisa ditebak. "Masuklah, hari sudah senja." Damar masuk pelan-pelan. Aroma dupa dan minyak cendana menusuk hidungnya. Di dalam rumah itu terasa lembab. Dindingnya penuh lukisan keluarga yang tampak memudar. Salah satunya lukisan kakek buyutnya, Ki Suro Wiratmaja, yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Mata di lukisan itu seolah mengikuti siapapun yang lewat. Ruang tamu itu dingin. Meski tak ada pendingin udara, hening. Tak ada suara televisi, tak ada suara percakapan dari penghuni lain. Hanya bunyi jam dinding tua yang berdetak lambat. 3 tahun kamu di Jakarta, bahkan saat mbahmu wafat, kamu tak pulang, kata Nyi Wiratmaja tiba-tiba. "Aku..." Damar menelan ludah. "Maaf Nyi, waktu itu aku terlalu sibuk." Nyi Wiratmaja tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi seperti seorang yang tahu lebih dari yang ia katakan. "Tak apa, yang penting kamu kembali tepat waktu." "Tepat waktu untuk apa?" Perempuan tua itu tidak menjawab. Ia melangkah menuju dapur, meninggalkan Damar sendiri di ruang tamu. Malam pertama di rumah itu, Damar tak bisa tidur. Kamar lamanya masih seperti dulu, namun terasa lebih dingin dan lebih gelap. Dindingnya seolah menyerap cahaya lampu. Di luar jendela, pohon beringin tua menjulang menutupi sebagian besar pandangan. Angin membuat rantingnya bergoyang, menimbulkan suara seperti bisikan. Tepat pukul 2 dini hari, Damar terbangun oleh suara sesuatu yang menyeret di bawah lantai. Suara berat dan lambat, seolah sesuatu yang besar sedang menggesekkan tubuhnya di tanah.
Ia bangun, meraih senter ponselnya, dan keluar kamar. Lorong gelap, sunyi, tapi suara itu masih terdengar, semakin jelas. Damar mengikuti suara itu, menuruni anak tangga, menuju ruang penyimpanan di bawah rumah yang dulu selalu terkunci. Anehnya, malam itu pintunya terbuka sedikit. Damar mendorongnya perlahan. Udara dingin langsung menyergap, bau busuk menyengat. Di dalam ruangan itu, remang-remang terlihat banyak benda aneh. Sesajen kering, patung kecil, tengkorak ayam, dan kain mori berlumuran darah coklat. Tapi yang paling mengganggu adalah satu pintu tua di ujung ruangan. Terbuat dari kayu gelap, dengan rantai besar terlilit dan tembok besi berukiran aksara Jawa. Dan dari balik pintu itu terdengar bisikan, "Darahmu, darahmu, waktu sudah habis, pewaris terakhir." Damar mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras, namun sebelum sempat berbalik, tiba-tiba rantai itu bergerak sendiri. Bunyi gemeretaknya menggema, seperti makhluk besar tengah mengais dari balik kayu tua. Damar terpaku, tak bisa bergerak. Lalu sebuah tangan kurus kering dengan kuku panjang mencuat sedikit dari celah pintu yang terbuka retak. Ia menjerit, lalu berlari naik sekuat tenaga. Saat ia tiba kembali di atas, Nyi Rimatmaja sudah berdiri di ujung tangga. Matanya merah, wajahnya datar. "Kamu sudah melihatnya ya?" katanya pelan. "Tak bisa dihindari lagi. Kamu akan menggantikan ayahmu." Damar terdiam. "Pesugihan itu masih hidup," bisik sang nenek. Dan malam itu, rumah Rimatmaja terasa lebih hidup dari sebelumnya. Tapi bukan kehidupan yang biasa, melainkan kehidupan yang menuntut darah. Hujan turun lebih deras pagi itu, mengaburkan jendela kamar Damar dengan kabut lembab. Suara petir menggema jatuh dari kejauhan, seperti peringatan dari langit. Namun tak ada yang bisa memperingatkan cukup keras untuk menembus kepalanya yang masih pusing oleh kejadian semalam. Damar duduk di ranjang, keringat dingin membasahinya. Apa yang dilihatnya? Tangan dari balik pintu itu, bisikan, tatapan neneknya, terasa seperti mimpi buruk. Tapi bekas debu di telapak tangan dan kakinya, bau busuk dan masih menempel di bajunya, membuktikan bahwa semua itu nyata. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin tua. Matanya merah, pucat, penuh ketakutan. Lalu terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. "Le, sarapan sudah siap." Suara Nyi Rimatmaja terdengar ringan seperti biasa. "Jangan lupa, ada tamu nanti malam. Dukun desa dan beberapa sesepuh akan datang. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar." Damar tidak menjawab. Ia hanya memandangi pintu itu dalam diam. Meja makan panjang dipenuhi masakan tradisional, gudeg, ayam ingkung, nasi liwet, dan berbagai lauk. Tapi tak satu pun menggugah selera Damar. Ia hanya menatap sepiring jenang merah yang ditempatkan di tengah meja.
makanan khas yang biasanya disajikan untuk ruwetan atau acara penolak balak. "Apa itu?" tanya Damar akhirnya. "Jenang merah untuk keselamatan. Kamu tahu, malam ini malam Jumat Kliwon." Damar menyipitkan mata. "Dan kau bilang akan ada dukun juga? Ini semacam upacara?" Nirimat Maja menatapnya tenang. "Lebih dari pengenalan. Kamu akan menggantikan posisi ayahmu." "Jangan mulai lagi dengan omong kosong itu." Damar bangkit sendiri. "Aku kesini karena surat dari Bude Laras bilangi sakit, bukan untuk ikut-ikutan klinik." Nirimat Maja hanya tersenyum. "Kamu akan mengerti, Le, cepat atau lambat." Sore menjelang malam, hujan berhenti. Kabut menggantung rendah di atas tanah. Orang-orang mulai berdatangan. 5 pria tua mengenakan pakaian serba hitam duduk melingkar di pendopo. Mereka semua memandangi Damar dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sebagian hormat, sebagian ibah. Salah satu dari mereka adalah Mbah Tirta, dukun desa yang paling tua. Matanya hampir putih seluruhnya, tapi suaranya masih lantang. "Kamu pewaris Rara terakhir," katanya sambil menaruh tangan di bahu Damar. "Darahmu telah ditandai sejak kau masih dalam kandungan. Leluhurmu, Kisuro Wiratmaja, mengikat perjanjian dengan makhluk penunggu hutan larangan. Sebagai gantinya, seluruh keturunan diberkahi kekayaan dengan syarat setiap 7 tahun harus ada tumbal." Damar menggeleng pelan. "Tidak, ini gila. Ini pamanmu, ayahmu, bahkan kakak kandungmu yang pertama. Semua mereka adalah tumbal," kata Mbak Tirta datar. "Dan sekarang waktunya kembali datang." Damar terdiam. Ia mengingat semua kematian dalam keluarga yang katanya kecelakaan atau penyakit misterius. Semuanya terjadi 7 tahun sekali, dan kini sudah 7 tahun sejak kematian ayahnya. "Siapa yang akan jadi tumbal?" tanya Damar dengan suara serak. Tak ada yang menjawab. Sampai Nirimat Maja berkata pelan, "Kalau kamu menolak, maka tumbalnya akan diambil secara acak dari yang paling dekat denganmu." Damar membelalak. "Ibu kandungku di kota. Nia, adik sepupuku. Semua mereka dalam lingkaran darah," kata Mbak Tirta, dan makhluk itu tak memilih dengan balas kasihan. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari arah belakang rumah. Damar bangkit dan berlari bersama beberapa orang tua. Di belakang rumah terbaring seekor kambing hitam dengan leher tergoyak, tapi bukan yang membuat semua membeku. Di dinding batu belakang rumah tertulis dengan darah, "Kamu sudah terlambat. Tumbal pertama telah kuambil." Malam itu Damar tak bisa tidur. Satu pertanyaan terus bergema di kepalanya. Jika bukan aku yang dikorbankan, siapa yang sudah diambil? Dan siapa selanjutnya? Dan dari dalam lantai bawah rumah, bisikan itu kembali terdengar. Tumbal pertama belum cukup. Pagi itu, kabut belum juga menghilang, meski matahari telah naik tinggi. Damar duduk di beranda, memandangi halaman belakang rumah yang kini dijaga 2 pria berbadan besar dari desa.
Mereka berjaga atas perintah Nyi Rimatmaja untuk jaga-jaga, katanya. Namun Damar tahu bukan untuk penjaga manusia yang akan mampu menahan apapun yang telah dibangkitkan dari bawah rumah itu. Mas Damar, suara pelan mengejutkannya. Raras, sepupu jauhnya, berdiri dengan mata sembab. Ada apa, Ras? Raras menunduk. Nia, anakku. Mas, dia hilang sejak subuh. Damar menatapnya. Hatinya mencelos. Nia adalah anak perempuan berusia 9 tahun, ceria dan pintar, yang semalam tidur di pavilion belakang bersama ibunya. Sudah dicari di rumah tetangga? Sudah, semua sudut desa, tidak ada jejak. Raras mulai menangis. Di kasurnya cuma ada bunga kantil dan darah kering. Damar bangkit, nafasnya tercekat. Tumbal pertama telah kuambil, tapi bukan kambing itu hanya peringatan. Malku itu mengambil Nia. Damar kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini ia membawa obor dan seutas tali. Pintu kayu tua di ujung ruangan masih terkunci rantai, tapi gemboknya terbuka. Tak ada yang mengaku membuka kunci itu. Bahkan Nyi Rimatmaja mengaku tak tahu. Damar menyalakan obor dan perlahan mendorong pintu. Bau busuk mencekap, bercampur aroma amis dan wangi bunga kenanga basi. Ruangan itu bukan lagi ruangan biasa. Lantainya berubah jadi tanah basah, dingin seperti baru digali. Lorong gelap terbentang menurun, dan di ujungnya bayangan sesuatu bergerak cepat, seperti laba-laba besar yang merayap di dinding. Kau datang, pewaris darah. Telah kubuka pintu antara. Bisikan itu bergema, tapi tak berasal dari satu arah, seolah tanah sendiri yang berbicara. Damar melangkah masuk, meski tubuhnya bergetar. Di dalam lorong, simbol-simbol merah tergambar di tanah, berpola melingkar mengarah ke satu titik. Sebuah gua kecil yang tampak seperti mulut makhluk. Ia mendekat dan melihat sesuatu. Nia terbaring diam, matanya terbuka tapi kosong, seperti boneka. Di belakangnya berdiri makhluk itu. Setinggi 2 meter, tubuhnya diselimuti kain mori yang menghitam. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran wajah manusia menangis. Dan di mulut topeng itu menetes darah segar. Tangannya panjang, kurus, jarinya bercakar. Dan dari tubuhnya menggantung lonceng kecil yang berdenting setiap ia bergerak. Tumbal ini murni, tapi tidak cukup. Pewaris harus memilih, atau kami memilihkan. Makhluk itu melangkah, tapi tak menginjak tanah. Ia melayang perlahan, seolah tak terikat dunia ini. Damar mundur, menahan nafas. Tunggu, serunya. Apa maksudmu memilih? Jika kau ingin adikmu hidup, maka kau harus gantikan. Atau berikan yang lain. Yang lain? Darah muda, dekat dalam silsilah, pengganti yang rela atau terpaksa. Damar menunduk, bingung, takut, marah. Matanya kembali menatap Nia. Bibir gadis kecil itu bergetar, seolah ingin berkata sesuatu.
tapi hanya suara sesak yang keluar. "Mas, tolong." Itu cukup. Damar berlari ke arah Nia, memeluknya, menarik tubuh lemas itu. Makhluk itu menggeram, lonceng di tubuhnya berentang keras, dan lorong bergetar hebat. Damar berlari keluar lorong, tubuhnya basah, lumpur dan darah, merangkul Nia sambil mendengar suara amarah makhluk itu. "Kau telah melanggar janji. Darahmu akan dicari hingga utang ditutup." Malam itu, hujan turun lagi. Nia masih hidup, tapi koma. Tubuhnya panas dingin, dan dari mulutnya terus keluar darah hitam pekat. Mbak Tirta hanya berkata satu hal sebelum pergi. "Dulu ayahmu mencoba melakukan hal yang sama, melanggar perjanjian. Ia lari, membawa adik kandungmu keluar dari desa. Tapi 7 hari kemudian, darah mereka dicari, dan kau lahir prematur, dengan tanda hitam di punggung, tanda waris tumbal." Damar terdiam. Ia tak bisa lagi lari, dan satu-satunya jalan keluar adalah melawan. Hujan reda menjelang subuh, tapi rumah Wiratmaja tetap diselimuti kabut. Di ruang dalam, Damar duduk di samping ranjang Nia yang belum sadar. Tubuh gadis kecil itu menggigil meski diselimuti 3 lapis kain. Di pelipisnya, bercak darah hitam seperti luka bakar mulai muncul. Damar memejamkan mata. Percakapan dengan Mbah Tirta semalam kembali terngiang. Tanda itu bukan kutukan, tapi warisan darah. Itu artinya kau dipilih sejak lahir, meski tak pernah diminta. Siang itu, saat Nyi Wiratmaja pergi ke pasar desa, Damar memanfaatkan kesempatan untuk menyusuri gudang belakang rumah. Tempat yang dahulu dianggap terlarang oleh ayahnya. Gudang itu gelap dan bau tanah. Di dalamnya tersimpan lemari kayu tua yang dipenuhi dokumen berdebu dan peti besi berkarat. Ia membuka satu persatu map usang berisi silsilah keluarga, catatan keluaran, dan diari ayahnya. Salah satu halaman terakhir membuat Damar gemetar. Damar lahir prematur, 7 bulan, tapi bukan karena gangguan kesehatan. Aku dan ibumu melarikan diri dari desa pada tahun ke-7. Aku pikir bisa memutus rantai itu, tapi makhluk itu mengejar. Ia datang dalam mimpi, dalam suara-suara, dalam kematian adikmu. Kami kehilangan segalanya dan terpaksa kembali. Aku tahu Damar bukan anak biasa. Sejak lahir, ia membawa tanda di punggungnya, segitiga hitam terbalik, tanda pewaris, tanda pengganti. Damar membuka bajunya perlahan. Ia berjalan di cermin dan membalikkan tubuhnya. Selama ini ia mengira tanda hitam di punggungnya adalah tanda lahir biasa. Tapi kini ia melihatnya dengan mata berbeda. Bentuknya jelas, segitiga dengan garis tengah, seperti mata. Dan warnanya lebih gelap dari sebelumnya, seolah hidup. Sore hari, seorang tamu tak diundang datang ke rumah Wiratmaja. Seorang perempuan setengah baya berpakaian putih sederhana, mengalungkan tas rajut dari serat alam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Yani, mantan dukun bayi dan ahli waris pengetahuan kuno dari desa tetangga.
Aku teman ibumu, Damar, katanya, menatap pemuda itu dengan sorot mata lembut namun kuat. Ibumu pernah membawamu padaku. Ia tahu kau tak bisa tumbuh di desa ini, karena darahmu sudah ditandai. Kenapa sekarang datang? Karena waktunya sudah dekat, jawabnya. Tumbal berikutnya akan diambil sebelum purnama penuh, 7 hari dari sekarang. Uyani membuka gulungan kain dari tasnya, memperlihatkan sketsa lingkaran ritual beraksara kuno dan beberapa ramuan kering. Ada satu cara untuk memutus perjanjian pesugihan, katanya. Tapi kau harus masuk ke akar dari perjanjian itu, ke pusat hutan larangan, tempat Kisuro pertama kali menyegel makhluk itu. Lalu, kau harus menuntut pemutusan ikatan darah, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penolak waris. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh keturunan langsung yang membawa tanda. Damar menelan ludah. Dan kalau aku gagal, darahmu akan menjadi pengganti semua tumbal yang belum dibayar.